warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu sekalian, alhamdulillah di siang hari ini kita diizinkan Allah untuk berkumpul dalam sebuah suasana yang mudah-mudahan cukup cerah hari ini ya, gitu ya. Ditambah memang ini pakai kaca atau bukan, kayak tembus pandang. Jadi luar biasa ya. Suhu ruangannya juga lumayan membuat kita semakin bersemangat mudah-mudahan ya. Baik. Jadi yang hadir hari ini adalah pengurus Ikhwan yang baru untuk TK, ya. Tapi wajah-wajahnya banyak yang nggak asing juga. Ya. Hah? Nggak mau melepas jabatannya? Apa bagaimana? Siapa yang baru? Boleh angkat tangan? Oh baru. Oke. Sudah setahun. Baik. Berarti kalau yang baru ini baru mengurus, baru menjadi pengurus atau memang baru di alam jamu? Baru. Baru dua-duanya. Oke. Berarti artinya sebagian juga baru bertemu dengan saya hari ini gitu ya? Pertama kali ya. Baik. Jadi sebelum kita belajar, perkenalkan saya namanya Ahmad Rosyadi Lubis. Ya. Biasa teman-teman panggilnya Bang Lubis. Saya adalah wali murid juga di Alam Jamu. Sekarang anak-anaknya ada di MI, dulu di TK. Dan cukup sering mendampingi acara-acaranya Iqbal. Karena aktivitas saya memang fokusnya di dunia pelatihan, juga sekarang banyak berbicara tentang dunia pengasuhan anak. Selain banyak membawakan kelas-kelas pelatihan, juga sekarang cukup sering diundang ibu-ibu juga ke majelis-majelis taklim, juga ke beberapa sekolah untuk membawakan tema-tema pengasuhan anak. Karyanya belum banyak, baru berhasil menerbitkan 2 buah buku tentang parenting. Nanti ibu-ibu yang belum punya mungkin bisa langsung menghubungi yang bisa dihubungi lah ya untuk mendapatkan bukunya gitu. Jadi saya nggak terlalu banyak tampilan-tampilan juga. Ini lagi apa ya? Gak apa-apa, nggak usah. Kedengeran kan Bu? Dengar, masalahnya di depan. Nah, yang di belakang dengar? Jelas. Nah, ya. Jadi prinsipnya seperti itulah. Nanti bisa sambil mengenal lebih jauh, sambil berinteraksi lebih banyak. Juga saya cukup aktif di YouTube. Termasuk acara-acara, termasuk materi-materi biasanya saya upload di YouTube. Jadi ibu-ibu bisa cari di YouTube, ada channel saya Bang Lubis TV. Di situ bisa diakses banyak materi-materi yang saya sampaikan di forum-forum yang ada, kemudian bisa tetap disaksikan di sana. Oke. Kenapa kita perlu menyiapkan diri kita untuk menjadi pengurus? Dan hari ini amanahnya menjadi pengurus organisasi. Bisa jadi di antara ibu-ibu yang hadir sekarang adalah seorang ibu-ibu yang di masa sekolahnya atau di masa kuliahnya juga aktif organisasi. Ada juga mungkin yang memang belum pernah berorganisasi. Ini jadi beragam. Tiba-tiba sekarang dipercayakan menjadi pengurus organisasinya adalah Ikatan Wali Murid ya.
yang nanti di dalamnya akan banyak dinamika juga, akan bertemu dengan banyak profil orang tua juga, yang mungkin nggak semua selaras dengan ide-idenya kita. Mungkin juga akan bisa bermunculan beberapa, meskipun saya nggak bilang banyak, beberapa benih-benih konflik sangat mungkin terjadi. Sehingga persiapan kita penting untuk itu. Sehingga aktivitas kita menjadi ikhwan ini bukan menjadi aktivitas yang nanti menjadi musibah buat kita dan keluarga kita. Jangan sampai ibu-ibu jadi pengurus ikhwan, rumah tangganya berantakan. Ya, gara-gara nanti sewot sama emak-emak rempong yang lain, nah, di rumah suaminya ikut stres. Ya, karena cemberut-cemberutnya suaminya yang kena korbannya. Ini saya bukan curhat ya. Pas lagi keluar orangnya. Jadi penting nih bagi kita. Kenapa perlu? Jadi di kepengurusan yang sebelumnya juga saya bilang, kenapa ibu-ibu itu perlu aktif, terutama kemudian aktifnya di organisasi yang ada lembaganya, bukan cuma aktif keluar rumah begitu, bukan, tapi aktif yang ada lembaga. Karena seringkali seorang perempuan itu proses belajarnya berhenti. Jadi dia zaman sekolahnya aktif, di SMA-nya lincah, banyak aktivitasnya, aktif olahraga, aktif organisasi, jadi pengurus ini pengurus itu, pergi ke sana pergi ke sini, naik gunung sana naik gunung sini, ya kan? Semua dijelajahin dan semua berhenti ketika sudah terjadi akad nikah. Mulai tempat yang dikunjungi nggak banyak. Apa katanya? Sumur, dapur, setiap hari itu. Ya kan? Yang dihadapin pakaian-pakaian kotor, piring-piring kotor, dan lain sebagainya. Anak-anak bangunnya paling pagi, tidurnya paling malam, ya kan? Kemudian kalau hari ini ditambah lagi yang ditemuin itu adalah handphone, TV. Seringkali ini menjadi tempat hiburannya ibu-ibu, ya kan? Dia bisa senyum-senyum tuh melihat handphonenya. Tiba-tiba lihat suaminya cemberut dia, ya. Karena hiburannya tuh ada di handphone ternyata. Jadi tidak sedikit ibu-ibu itu yang dunianya jadi sempit. Jadi sempit, jarang berinteraksi dengan manusia di alam nyata. Jadi interaksinya itu di sosmed, ya kan? Entah itu di Facebook, bisa cekik-cekikan kalau di Facebook. Tapi pas ketemu di alam nyata nyapa juga enggak gitu. Ya. Karena apa? Nggak terbiasa untuk berinteraksi dengan manusia di alam nyata. Dan ini masalah. Seringkali terasanya menjadi masalah ketika usia pernikahannya sudah mulai memasuki usia-usia di atas 10 tahun. Rata-rata usia pernikahannya berapa tahun? Masih baru-baru ya. Masih muda-muda, kelihatan sih umurnya 17-an gitu. Kembali ke 71. Biasanya ketika udah memasuki usia di atas 10 tahun ini baru terasa. Biasa kan fasenya gitu. Setahun pertama ini biasanya adem-adem. Benih-benih konflik mulai muncul di 2 tahun sampai 3 tahun. Bisa lewatin 4 tahun mulai agak ada goncangan yang lain. 5 sampai 6 tahun mulai muncul ada tokoh-tokoh lain di situ. Entah itu CLBK atau apa dan seterusnya. Ada tuh, emang udah umum tuh kayak gitu kejadiannya. Mulai ada godaan-godaan yang lain. Udah wes aku udah nyerah. Ada yang ngomong-ngomong kayak gitu. Macam-macam tuh. Mulai kayak gitu agak tenang. Masuk di usia 10 tahun udah mulai tuh ngerasa suaminya ngerasa ada yang aneh dengan istrinya. Kenapa? Dia mulai bilang, "Mah, kayaknya kita makin hari makin gak nyambung kalau ngomong." Kenapa gitu? Karena suaminya setiap hari berangkat keluar rumah, ketemu sama orang, ketemu sama teman-teman kerjanya, ngobrol, dapat info baru, berinteraksi. Ide-idenya keluar, ngalir. Ibu-ibu apa? Ya kan? Kalau yang dihadapi cucian, bisa gitu curhat sama cucian, ya, cerita ngobrol gitu kan. Ya kan? Ditambah lagi makin stres karena apa? Masalah-masalah itu masuk ke dalam dirinya, ya kan? Itu kan di TV kan banyak itu kan. Ketika dia nontonnya Anandi, ketika dia nontonnya itu kan mulai masuk ke konflik-konflik rumah tangganya orang-orang India itu ke rumah kita.
mulai tuh kita emosinya ke bawah. Ya kan, konflik perebutan harta lah, mulai perselingkuhan lah, ada tuh di tayangan-tayangan di TV itu masuk otak kita. Banyak sampah di dalam pikiran kita. Mulai kemudian anak-anak lagi, macam-macam, persoalan sekolahnya lah dan seterusnya. Support. Kemudian cara ngomongnya nggak terlatih karena kebanyakan diem mulutnya, yang sering ngomong jarinya. Sehingga suaminya yang sering ngomong sama orang kan tahu cita rasa kalau ngomong itu ada. Ibu-ibunya nggak terbiasa ngomong, akhirnya konflik. Mulai bilang maksudmu nggak kayak gitu, maksudku tuh nggak kayak gitu, kamu tuh salah paham, kita ini bentrok sinyal. Mulai banyak tuh istilah-istilah kayak gitu, bentrok sinyal sama pasangannya, nggak nyambung, ya kan? Kenapa bisa begitu? Karena banyak sekali di antara ibu-ibu yang saya pelajarin itu kemampuan komunikasinya sebenarnya mereka punya, dianugerahkan Allah nih ibu-ibu, kecerdasan linguistiknya itu dalam komunikasi itu sebenarnya lebih bagus, lebih banyak daripada laki-laki. Kemampuan mereka, kecepatan mereka dalam mengucapkan kata ini lebih banyak daripada laki-laki, lebih cepat, kosakatanya lebih banyak, tapi seringkali nggak terlatih. Jadi kesimpulan orang kalau ibu-ibu ngomong apa? Satu kata, bawel, cerewet, ya. Dan sekali ngomong nyelekit, ya. Diem sih diem, tapi sekali ngomong sakit, ya. Ini apa? Penyebabnya apa? Karena enggak dilatih. Maka ketika kita berbicara tentang iqom ini sebenarnya adalah sesuatu yang bukan sederhana buat kita. Ini adalah momen yang diberikan Allah buat kita untuk kemudian berlatih. Berlatih untuk apa? Menjadikan kita seorang ibu yang belajar kemudian berkomunikasi. Paling penting, paling banyak tuh nanti komunikasi tuh. Ngomongin program, nyampaikan ide, menyanggah pendapat orang, gimana caranya kita menyampaikan pendapat kita supaya bisa kemudian ide ini bisa dilaksanakan. Ini kan ada seninya semuanya. Kalau misalnya kita nggak terlatih tuh, udah dikit-dikit ngambul, pundung, apalagi itu istilahnya, mutung, ya kan? Update status, curhat, nyindir, baper, coba. Sehingga perlu terlatih. Manfaatnya apa? Ketika komunikasi kita bagus sebagai seorang ibu, ini manfaatnya yang paling besar nanti itu bisa kita rasakan ke anak-anak kita. Ibu-ibu yang cerewet bagus nggak? Bagus. Bagus ibu-ibu cerewet itu. Justru kalau ibu-ibu kurang cerewet, mohon dilatih. Beneran, biar cerewet. Ya. Tapi cerewetnya nggak cukup cuman sekedar cerewet. Cerewetnya kita itu ketika kita hari ini berada di ruangan ini dan berlatih dalam sebuah organisasi yang namanya iqom itu, kita pengen berlatih cerewetnya itu namanya cerewet solihah. Ya, cerewet solihah. Kalau cerewet nggak solihah gimana? Ya udah segala macam dikeluarin kan. Dasar anak setan, nggak bisa diatur, males banget sih lo, dan seterusnya. Kalimat-kalimatnya begitu. Dan biasanya speednya cepat dan dirangkainya dalam kondisi yang banyak. Dan kemudian ketika anaknya dengar, jadi setan beneran anaknya. Nauzubillah. Ya kan? Bisa jadi begitu. Kalau cerewet solihah gimana? Di dalamnya udah ngumpet sebenarnya. Tapi kemudian kata-katanya bisa rapi, bisa santun. Anak soleh. Ya kan? Ngomong sama suaminya juga gitu. Aduh, papa saya, padahal udah sakit banget sih. Tapi bisa tertata, kenapa? Karena terlatih. Nanti kalau cerewetnya itu berubah jadi cerewet solihah. Cerewet solihah itu kata-katanya tertata, lebih lembut, orientasinya jelas kepada Allah, motivasinya lurus untuk perbaikan. Jadi bukan hanya melampiaskan emosi. Kalau kebiasaan kita cerewet yang bukan cerewet solihah itu kan hanya melampiaskan emosi. Yang penting aku plong daripada aku sakit. Ya kan gitu. Nah kalau cerewet solihah itu nggak gitu, orientasinya udah ada. Ada manfaat nggak ini? Kalau aku ngomong kayak gini sama anakku, berubah lebih baik nggak dia? Dan seterusnya. Dan ini bisa dilatih dengan kita berinteraksi dengan komunitas. Salah satunya hari ini di iqom.
Hal-hal sederhana aja, ibu-ibu kalau mau ngeritik temennya bisa sembarangan nggak? Enak nggak misalnya kita? Ada teman kita nggak sesuai nih dengan kita idenya. Kalau kita mau labrak gitu enak nggak? Nah, nggak nyaman kan? Nggak bisa, nggak enak kan? Kita nggak bisa ngomong sesukanya kan? Paling tidak kalau kita ngomong sama teman kita di organisasi, kita perlu ngatur kata-kata kita. Maka beda ibu-ibu yang berorganisasi sama yang enggak, itu cara ngomongnya beda. Karena dia mau nggak mau perlu tertata. Nah, ke anak-anak kita pun nanti di rumah kayak gitu. Kalau kita nggak kebiasaan tertata sama anak-anak kita, udah banyak contohnya. Biasanya akan terlihat persoalan anak itu ketika anak udah mulai masuk remaja. Waktu kecil begini mah nggak bisa mereka ngelawan. Mau ibu omelinnya gimana pun, kata-kata sekasar apapun, setajam apapun, mau luka hatinya bolak-balik, anak-anak kita itu nggak akan bisa ngelawan. Udah paling dia diem, paling dia nangis. Udah gitu, mau gimana? Tangan dia masih kecil, nggak akan bisa ngelawan. Tapi nanti akan terasa ketika dia udah masuk remaja, badannya udah lebih besar daripada badan kita. Udah mulai kata-kata nyelekitnya kita dulu tuh dibalik sama dia, diulang. Ini udah banyak contohnya, banyak. Kemudian orang tua bilang, bang betul, hari ini saya ngerasa bahwa dulu saya mendidik anak saya terlalu keras, dulu saya ngomongnya terlalu kasar, dulu saya terlalu ngatur, dulu saya terlalu udah begitu. Kenapa? Karena enggak telat. Maka menjadi pengurus kita hari ini sebenarnya bukan buat siapa-siapa, tapi buat diri kita sendiri, buat anak-anak kita, buat pasangan kita. Dan lebih dahsyat lagi, jatah ngomongnya itu tersalurkan. Jadi nanti kalau mau bawel-bawel di rumah pun nggak bawel-bawel amat, karena udah dapat penyaluran sekian banyak orang. Ya kan gitu. Kalau kebanyakan dia ngadepin cucian kan nunggu anak pulang sekolah, nunggu suaminya baru keluar kan. Kalau ini nggak, udah ketemu dulu di sekolah, ngumpul sambil nunggu. Blong gitu kan. Iya sih, dari tadi sih aku juga perhatiin dia tuh kayak gitu, dan ya udah nggak apa-apa, jalir begitu kan. Nggak apa-apa, bagus. Oke Bu ya, itu poin pertamanya. Jadi kita aktif di Ikhwam ini manfaatnya bukan buat siapa-siapa, ya. Pertama, paling utama adalah buat diri kita sendiri, melatih komunikasi kita. Yang pertama, supaya kita lebih terlatih berkomunikasi dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Apalagi ini Ikhwam TK, anak-anak TK itu luar biasa. Kalau dia punya ibu yang aktif di organisasi, ini imbasnya itu langsung ke anak kita. Seorang anak tuh bukan dengar dari apa yang diucapkan orang tuanya, tapi dia ngelihat gimana orang tuanya berperilaku. Perilaku orang yang berorganisasi sama yang enggak itu beda. Akan lebih tertata orang-orang yang berorganisasi. Maka anak kita akan ngelihat tuh nanti. Sehingga poin kedua yang kita pelajari setelah komunikasi tadi adalah kepemimpinan. Apa yang bisa kita ajarkan pada anak kita tentang kepemimpinan kalau seorang ibu tidak pernah mengalami sebuah proses menjadi masuk dalam lingkaran kepemimpinan. Dan kita ini beruntung hari ini diamanahkan Allah menjadi pengurus ini. Berarti apa? Mau dimanapun jabatannya, mau sebagai apapun kita di pengurus ini, di situ kita sudah menjadi pemimpin sebenarnya. Ya, kan wali muridnya banyak. Kita dipilih untuk kemudian mengelola mereka wali murid yang banyak ini. Mengelola mau di gimana ini? Wali murid ini kan gitu ya. Baik. Sebelum kita lanjut nih, ini ada mainan-mainan sederhana lagi ya. Loh, belum muncul apa-apa ternyata dari tadi. Masya Allah. Oke. Saya ada tayangan ini. Kelihatan Bu? Hah? Emang belum ditayangin. Masih ada garis. Masih ada garis. Kita bareng-bareng ya. Tugasnya ibu-ibu itu adalah menyebutkan warna. Jadi kalau ibu lihat warna di depan, sebutin warnanya. Kalau ada tulisan, tetap sebutin warnanya.
bukan baca tulisannya. Oke? Siap ya? 1, 2, 3. Kelihatan ya? Warnanya apa? Jadi orange. Merah. Oke, komitmen ya. Sebutin warnanya, bukan baca tulisannya. Itu tadi apa, warna apa? Biru. Merah, biru. Bagus ya. Ibu nggak baca kan? Nyebutin warna kan? Oke. Nyebutin warna ya. Bukan baca ya. Yakin? Mantap ya, lancar ya. Kita coba lagi. Biru. Sebutin warnanya, jangan baca tulisannya. Bining gitu. Ayo. Sulit apa sulit? Lebih sulit membaca apa menyebutkan warna? Lebih sulit menyebutkan warna. Kita belajar apa tuh barusan? Belajar apa? Warna? Apa? Coba. Tadi itu kita belajar dari sesuatu yang biasa kita lakukan, kita mencoba merubahnya dengan sesuatu hal yang baru. Biasanya kan kalau ada tulisan kan dibaca. Ini disuruh sebutin warna. Kalau melakukan yang biasa gampang? Gampang kan? Kalau melakukan yang biasa kita lakukan itu sudah gampang, mudah. Tapi ketika kita ditantangin untuk melakukan sesuatu yang baru, ternyata tidak segampang yang tadi kan. Kita udah biasa membaca. Kalau ada tulisan tuh dibaca, tapi kita nggak terbiasa nyebutin warna. Berarti nyebutin warna menjadi sesuatu yang baru, sehingga tadi tuh sulit rasanya, kagok lah, ada yang bilang bining lah, dan seterusnya. Apa hubungannya sama kita sekarang ketika jadi pengurus itu? Apa? Nah, kebiasaan di rumah, kebiasaan enggak ngurusin orang banyak, kebiasaan kita itu yang penting ngurusin anak sama keluarga kita aja. Sekarang mungkin ketika kita diamanahi mengurus orang yang banyak ini, mungkin nggak mudah, ya kan? Awalnya, kan tadi yang sulit awalnya kan? Pas dicoba lagi lebih lancar nggak? Lebih lancar. Berarti apa? Segala sesuatu ketika kita mengalami kesulitan, segala sesuatu yang awalnya sulit, ketika kita terus belajar, akhirnya juga akan menjadi mudah. Jadi ibu-ibu sekarang di IKWAM ini mungkin yang belum terbiasa organisasi terasa agak kagok, tapi nanti ini kepengurusan berapa lama? 5 tahun? Oh, setahun. Selama setahun ini ibu-ibu terlatih tuh berinteraksi. Lama-lama nanti jadi biasa. Ya kan, kali aja kan nanti ada yang jadi anggota dewan, ada yang jadi bupati, ya kan? Loh, bisa jadi ya kan? Nah, gitu. Oke. Jadi karena udah terbiasa mengelola orang. Tadi saya bilang selain kita berkomunikasi, kita belajar tentang kepemimpinan. Udah jelas ya tadi ya? Kepemimpinan itu apa? Kebutuhan pribadi kita. Kalau kita balik ke agama kita, kalau Rasulullah bilang tuh setiap kita itu adalah pemimpin, dan setiap kepemimpinan kita nanti di akhirat akan dimintain pertanggungjawaban. Kalau kita ngomongin tentang pertanggungjawaban, apa yang kita bayangin? Beban? Wah, akan dimintai pertanggungjawaban ini jadi pengurus IKWAM, ayo gitu. Gimana?
kebutuhan pribadi tadi udah jelas ya. Ini bakal bermanfaat buat kita, buat diri kita sendiri, buat anak kita, buat keluarga kita, buat suami kita, buat siapapun, kemanapun kita berinteraksi. Kemudian apa? Ketika tadi balik akan diminta pertanggungjawabannya, itu gimana? Jadi seseorang itu, Bu, di dunia ini punya tugas apa? Ketika kita diciptakan Allah di dunia ini, kita punya dua tugas kan? Apa tugasnya? Yang pertama, beribadah kepada Allah, cakep. Yang kedua apa? Menjadi khalifah. Oke. Jadi kata Allah di Al-Quran itu, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti apa, Bu? Hidup kita ini di dunia ini, kalau mau benar, berarti yang kita kerjain itu cuman ibadah. Karena itu tugas kita. Kalau kita hidup di dunia ini, yang kita lakukan tidak ada unsur ibadahnya, berarti kita sedang tidak melaksanakan amanah dari Allah. Berangkatnya dari situ dulu. Tujuan Allah menciptakan kita di dunia supaya kita beribadah sama Allah. Ibadah itu apa? Ibadah itu bukan cuma sholat kan? Semua dalam hidup kita ini bisa dijadikan ibadah. Kalau cuma sholat doang, dikit waktu ibadahnya. Tapi ternyata kata Rasulullah, kalau kamu mau segala sesuatu, aktivitasmu itu bernilai ibadah, awalilah dengan basmalah, akhirilah dengan hamdalah, maka semua aktivitasmu itu akan menjadi bernilai ibadah. Tapi kan nggak mungkin kan kita berbasmalah untuk melakukan maksiat, mungkin nggak gitu? Dengan menyebut nama Allah bermaksiat, nggak mungkin. Nama dosa. Makanya kita orang yang membiasakan dirinya mengawali aktivitasnya dengan membaca basmalah, biasanya dia terbiasa untuk apa? Melakukan segala sesuatu aktivitas yang baik, terjaga. Berarti semuanya adalah ibadah. Apa tujuan ibadah? Di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21 tuh firman. Kita itu beribadah supaya kita bertakwa. Jadi kita kalau mau jadi orang bertakwa maka beribadah. Jangan ngimpi mau jadi orang bertakwa kalau kita nggak mau ibadah. Karena ibadah itu kendaraannya kita, amalannya kita, yang nanti terus bikin kita makin dekat dengan kasih sayang Allah. Ibadah itu yang bikin kita makin bertakwa. Kalau kita malas-malasan ibadah, alamat makin jauh dari takwa. Kenapa kita perlu takwa? Ini biar ibu-ibu paham dulu nih pondasinya nih. Jadi ini ternyata menjadi pengurus ikhwan ini bukan hal sederhana ini. Ya, ini urusan akhirat ini. Ya. Kenapa kita perlu bertakwa? Karena ternyata hanya takwa sajalah yang membuat kita itu ditinggikan Allah derajatnya. Hanya dengan takwalah kita dimuliakan Allah posisi kita. Hanya dengan ketakwaanlah yang kemudian Allah ampuni dosa kita. Hanya dengan ketakwaanlah yang kemudian nanti Allah ridhoi kita. Yang kemudian Allah kasih kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Makanya perlu takwa. Supaya takwa ibadah kan gitu ya. Orang-orang yang kemudian bertakwa ini Allah muliakan. Allah muliakan. Jadi kalau disebutkan dalam agama kita itu mereka memiliki izzah, memiliki harga diri, memiliki kemuliaan, memiliki wibawa, memiliki karisma. Yang kemudian dari sinilah Allah pilih di antara orang-orang bertakwa itu menjadi khalifah. Jadi tugasnya itu berangkai sebenarnya, bukan dua hal yang terpisah antara ibadah dengan khalifah itu. Jadi dipilih menjadi khalifah. Apa itu khalifah? Pemimpin. Pemimpin ya. Pemimpin. Jadi ketika Allah menunjuk seseorang menjadi pemimpin, berarti Allah sedang memuliakan mereka. Jadi ibu-ibu di ruangan ini yang tadi baru dilantik, yang mana ketuanya? Saya belum tahu. Oh, Mbak Tida. Manggil Mbak kan? Kan biasanya nggak suka dipanggil ibu kan? Iya. Jadi ketika Allah
memilih kita menjadi pemimpin yang hari ini pemimpin kita adalah Mbak Hida, dan kita dikumpulkan di sini menjadi pemimpin bagi wali murid yang lain se-TK Alam Jamur. Berarti apa maksudnya? Kita ini perlu mengawalinya dengan bersyukur. Kenapa? Allah muliakan, Allah tinggikan, Allah pilih. Memangnya siapa yang milih kita? Ada yang ngerasa manusia yang memilih kita di sini? Bukan, Allah lah yang memilih kita masuk di sini. Nggak ada yang kebetulan. Sayang tuh tadi saya ditanyain, Bang perlu disiapin apa gitu. Saya ada tes biasanya. Ibu-ibu bakal tahu kenapa yang dipilih itu pengurusnya yang ini. Punya alasan yang kuat yang bisa kita buktikan kenapa teman-temannya itu yang ini. Kenapa pengurusnya yang ini wajah-wajahnya? Kenapa bukan yang lain? Jadi ada pembahasannya itu pakai teori fisika, itu bisa ketahuan kenapa ibu-ibu duduknya di Mbak Amel sama Mbak Fitri ini sebelahan. Itu ada alasannya. Nggak ada yang kebetulan gitu. Jadi kita menjadi pengurus ini pun tidak kebetulan, tapi yang paling mendasar tadi itu dasarnya dari ibadah kita, kemudian Allah jadikan kita bertakwa dan Allah pilih di antara kita itu menjadi khalifah, menjadi pemimpin tadi bahasa kita. Berarti sekarang kita menjadi pemimpin bagi wali murid Alam Jamur. Paling nggak itu kan? Terus apa maksudnya pemimpin itu? Yang perlu kita maknai tentang pemimpin adalah bukan yang ngatur-ngatur, ya. Yang ngatur-ngatur itu namanya bukan pemimpin, tapi pimpinan, ya. Kalau pemimpin itu bukan pimpinan. Pimpinan itu kerjaannya itu ngatur, memanage, nyuruh, ngongkon, ya. Itu namanya pimpinan. Tapi kalau pemimpin itu bukan nyuruh, bukan ngatur. Dia itu ngajak, ngerangkul, ngayomin. Itu pemimpin. Nah, khalifah itu bukan pimpinan, tapi dia adalah pemimpin. Pemimpin. Nah, kita ini sedang melatih kita menjadi seorang pemimpin, menjadi khalifah. Berarti ibu-ibu yang ada di pengurus ini sedang melaksanakan tugas, amanah yang diberikan Allah untuk hamba-hambanya yang dipilih, yang dimuliakan, mengerjakan peran khalifah. Maka perlu bersyukur nggak kita? Bersyukur. Ini bukan musibah. Ini adalah anugerah dari Allah untuk membaikkan kita dan meninggikan derajat kita dengan menjadikan kita khalifah. Dalam penjelasan yang lain, Bu, khalifah itu bukan sekedar dijelaskan tentang bahwa khalifah itu adalah pemimpin. Tapi dahsyat lagi, yang namanya khalifah itu adalah perantara Allah, perantara kasih sayang Allah di muka bumi. Khalifah itu. Jadi Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Jadi kalau Allah itu pengen mengasihi hambanya, menyayangi hambanya, itu pakai perantara. Dan perantaranya itu disebut khalifah. Gitu. Orang berdoa nih, ya Allah, berikanlah aku rezeki, lagi perlu nih ya Allah buat bayar sekolah anak-anak. Ya, ketika kita doa begitu, apakah tiba-tiba duitnya jatuh dari langit? Oh, berapa SPP-nya? Dikeluarin. Oh, butuh berapa uang masuk sekolah? Koin semua jatuh gitu, bukan? Enggak gitu. Banyak. Tapi ternyata nggak begitu kan? Ya, ibu-ibu sebelum nyetor ke sekolah dapat dananya dari mana? Dari suami. Suami dapat dari mana? Dari tempat kerja. Itu yang tempat kerja dapat dana dari mana? Kan begitu kan terus kan? Jadi ini ada rangkaian dari Allah nyampe ke rumah kita. Berarti kan lewat perantara. Jadi Allah tuh nggak langsung brek gitu, tapi ada perantara. Begitu juga ketika Allah pengen mengasihi, menyayangi wali murid Alam Jamur, Allah pengen mengasihi, menyayangi murid-murid di TK Alam Jamur, maka Allah memilih. Allah tuh bukan kemudian ngasih brek, gimana cara ngasih sayangnya. Jadi Allah pilih di antara wali murid itu sebagai perantara yang ditunjuk Allah menjadi orang-orang yang dipilih Allah menjadi perantara kasih sayang Allah. Keren nggak tuh tugasnya ibu-ibu?
Ditunjuk Allah jadi orang-orang yang terpilih menjadi perantara kasih sayang Allah kepada wali murid yang lain di alam jamur. Menjadi perantara kasih sayang Allah buat anak-anak kita di alam jamur gitu. Dahsyat nggak? Orang pilihan. Jadi nanti Mbak Hida jadi ketua itu dibimbing sama Allah tuh. Besok kamu ngomongnya kayak gini ya, biar bagus wali murid alam jamur. Itu dibimbing sama Allah. Kita jadi timnya juga kayak gitu. Tiba-tiba Allah kirimkan ide ke kita. Coba deh sampaikan. Kalau wali murid itu bikin kegiatan ini kayak gimana? Itu tuh Allah kirimkan kepada orang-orang yang dipilih ide-idenya itu. Dan nggak semua orang. Dan nanti sebagai ujian akan dikirimkan wali murid yang rempong tuh ada. Ada. Karena apa? Namanya seorang khalifah, pemimpin, ya kan? Jadi kata Allah, apakah engkau merasa dirimu sudah beriman? Jangan engkau mengaku dirimu beriman, padahal Allah belum mengujimu. Berarti ibu-ibu, ketika kita jadi khalifah di sini, ketika kita jadi pengurus di ikomnya alam jamur, jangan dikira proses jalannya ini akan lancar lurus kayak di jalan tol Bali Mandara tuh. Enggak. Nanti bakal ketemu yang judes, yang jutek, ya, yang ngomongnya pedes, yang punya siasat, maksud tertentu, itu ada. Yang kayak di sinetron itu mulutnya ketutup tapi ada suaranya. Enggak, aku racuni kok. Ada bisikan-bisikan. Ada bisikan-bisikan. Dan mereka itu sengaja dikirim Allah. Jangan dikira itu bukan atas izin Allah. Enggak ada satu peristiwa pun di dunia ini yang terjadi tanpa izin Allah. Jadi dikirimkan wali murid yang begitu tuh, itu atas izin Allah. Untuk apa? Menguji keimanan orang-orang pilihan ini. Apakah mereka akan adalah pemimpin yang baik atau mereka gagal memimpin gitu. Oke? Maksudnya bisa difahami nggak alurnya? Dari awal kita ini ibadah. Dari ibadah mudah-mudahan jadi orang takwa. Jadi ini luar biasa. Udah dipilih jadi khalifah. Nanti mudah-mudahan kepengurusan kita ini membuat kita lebih takwa, lebih taat sama Allah, lebih dekat sama Allah. Yang biasanya jarang berdoa jadi sering berdoa. Ya Allah, kok aku punya teman kayak gini banget ya Allah ya. Kan biasanya nggak pernah berdoa tentang temennya kan? Sekarang mulai mendoakan temannya. Ya Allah, ampuni dosa temanku ini. Ya Allah. Masukkan dia ke dalam surgamu ya Allah. Kalau bisa sekarang. Oh bukan. Nggak gitu ya. Tapi prinsipnya Bu, kepemimpinan itu pasti akan diuji. Pasti. Jadi jangan dibayangkan ini bakal lancar. Maksud saya, kenapa kita menyiapkan diri kita untuk begitu? Agar kita bisa memposisikan diri kita siap dengan apapun yang terjadi. Iya. Sehingga kalau misal nanti ketemu dengan kejadian-kejadian begitu, kita sudah tahu. Oh, ternyata ini. Ujiannya ternyata ini. Ada apa, Bu? Kalian sudah membayangkan wajah seseorang? Bayangin apa yang terjadi besok. Oh, gitu. Kan tidak pernah tahu kan. Maka ketika Allah tadi mengirimkan mereka, apa maksud Allah mengirimkan orang-orang dengan perilaku ABCD itu bertemu dengan kita? Balik lagi, Allah itu nggak pernah usil, Allah itu nggak pernah zolim, nggak pernah nyusahin hambanya, itu nggak pernah. Tapi setiap peristiwa yang diizinkan Allah terjadi pada kita, sesungguhnya bersama setiap kejadian itu ada maksud baik Allah di situ. Untuk apa? Membaikkan kita. Jadi kalau nanti ada orang-orang yang begitu, profil-profil begitu, yang suka ngomong seenaknya, ya kan, ini panitia udah dibentuk, udah rapatnya bolak-balik, udah disiapin semuanya, dia tinggal ngomong doang, protes-protes, ada yang gitu? Ada. Ya kan? Jangan bayangin seseorang. Ketika ada yang seperti itu, enggak, maksud saya itu bukan hanya di alam jamur, tapi di mana-mana itu begitu gitu loh maksudnya.
Ketika ibu-ibu nanti ngalamin kayak gitu, berarti yang perlu disadari, oh ini ternyata hadiah dari Allah yang dikirim sama Allah, wajahnya yang ini ternyata, ya Allah, inilah ternyata guru kesabaranku. Siapa mereka? Guru kesabaranku. Jadi jangan dijutekin, dia itu guru kesabaran kita. Terima kasih ya Allah udah ngirimin orang ini kepadaku, jadi aku belajar tentang sabar, ya kan? Jadi tambah pahala nggak kalau kita sabar? Tambah. Orang sabar itu badannya lebar. Bukan ya? Gitu ya Bu. Jadi kalau apapun nanti terjadi berarti sabar. Karena apa? Kata Allah itu senjata kita orang beriman itu sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Jadi sabar itu diletakkan untuk apa? Untuk kita berinteraksi di dunia, berhubungan dengan manusia-manusia yang ada di dunia, itu rumusnya sabar. Kalau mau hubungan sama manusia tuh nggak ada jurus lain, sabar. Yang namanya manusia itu pasti nyakitin, mengecewakan. Udah pasti begitu namanya manusia. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, jangan berharap pada manusia. Jangan berharap pada manusia. Berharapnya kepada Allah. Karena manusia tempatnya salah dan lupa. Jadi ibu-ibu, kalau nanti hubungan sama manusia yang sabar. Kenapa rumusnya sabar dan sholat? Ketika udah sabar sama manusianya, ketika kita pengen butuh kekuatan dan ketabahan yang lebih kuat, maka sholat. Sholat itu hubungan kita dengan Allah. Kalau kata Kiai Haji Zainuddin MZ, ada namanya apa? Dia bilang itu hablum minallah, hablum minannas. Hablum minannas itu keywordnya, rumusnya, ya, kata kuncinya, formulanya itu namanya sabar. Kalau dengan Allah udah gitu. Oke ya. Siap mental ya? Siap. Buat siapa kepengurusan ini? Diri sendiri. Oke. Kita lanjutkan. Jadi ternyata yang kedua belum ya? Kepemimpinan itu adalah keharusan. Jadi organisasi itu perlu. Kenapa perlu organisasi? Karena kalau tidak ada organisasi itu apa sih? Organisasi itu adalah kumpulan orang-orang, ya, yang kemudian itu mereka dikumpulkan untuk mewujudkan satu tujuan. Kenapa ada kepengurusan kita di IKWAM? Jadi kita ngumpul nih. Bisa nggak kita cuma nyekolahin anak kita di sini terus kita nggak ngumpul? Bisa, tapi banyak yang nggak akan kita dapatkan ketika kita cuma nganterin anak kita sekolah, kita pulang, nganter sekolah pulang. Kalau ada keperluan apa-apa, mau ke siapa ngomongnya? Ya kan? Masa kita semua satu-satu guru komplain ke sekolah, nggak bisa gitu kan? Ngasih masukan ke sekolah masing-masing, nggak bisa gitu. Maka kita perlu nih menyuarakan tujuan-tujuan kita itu dalam satu kesatuan, itu namanya organisasi, namanya IKWAM. Sehingga apa? Penting, harus. Kemudian apa? Ternyata kepemimpinan itu adalah syarat dari sebuah kesuksesan. Jadi kalau kita mau sukses ternyata perlu kepemimpinan. Suksesnya seorang istri itu ngapain? Suksesnya seorang ibu itu ngapain? Ayo, ibu mau nggak jadi ibu yang sukses? Nah terus sukses kalau apa? Saya tahu saya udah jadi seorang ibu yang sukses kalau apa? Anak bebek. Ayo, itu perlu tuh Bu. Kita perlu memperjelas di dalam diri kita, bahkan kemudian berdialog dengan pasangan kita, kita bisa kasih tahu. Kita ini, rumah tangga kita ini kita sebut sukses. Kalau apa?
sudah cukup sukses begitu. Yang penting nyaman, nggak punya duit nggak apa-apa. Oh gitu. Yakin kalau semua ada sudah oke, sudah sukses? Tidak juga sih. Iya makanya. Jadi apa? Jadi apa? Ketika tadi dibilang kepemimpinan itu adalah syarat sukses, sukses lagi itu. Syarat kesuksesan. Jadi sukses kita itu apa? Kalau nggak jelas, sukses itu berat nih nanti rumah tangga kita, berat nih anak-anak kita. Kalau nggak dijelasin kesuksesan itu. Ini mohon maaf ya, jadi dikait-kaitan antara ikom dengan parenting ya. Karena nggak ada yang lain. Kita sebagai orang tua amanahnya itu salah satunya adalah pengasuhan anak kita. Jadi setiap aktivitas kita itu ada hubungannya sama pengasuhan anak kita. Maka ketika kita bilang tadi itu kepemimpinan adalah syarat sukses, syarat mutlak itu berarti nggak bisa ditawar. Syarat mutlak sebuah kesuksesan. Jadi kesuksesan kita itu apa? Kalau kita nggak tentuin, inilah yang nanti yang bikin repot kita dan anak-anak kita. Pernah ketemu nggak? Kita punya anak yang SD. Siapa yang punya anak SD? Yang punya anak SMP ada? Ibu SMP. Yang anak SMA? Yang udah kuliah? Yang udah punya cucu ada? Coba. Saya tuh dialog sama seseorang. Ini pelajaran buat kita tentang kepemimpinan, tentang kejelasan kesuksesan. Dia bilang, Bang Lubis, saya itu punya anak. Ada yang mahasiswa, ada yang masih SMA. Makanya tadi saya tanya itu semua. Anak kita, berarti yang di sini anak kita yang paling tua SMP ya Bu ya? Ya tadi Ibu ada SMP. SMA belum kan? Kalau wajah-wajahnya sih belum. Maksudnya belum gitu. Kecuali Ibu startnya lebih cepat. Balik lagi ya, ini tentang kepemimpinan ini mutlak untuk kesuksesan. Ada seorang ayah itu cerita bahwa Bang, saya ini ngerasa ada yang salah dalam pengasuhan anak saya. Dia bilang apa? Saya punya anak SMA, saya punya anak kuliah, saya punya anak SMP, saya punya anak SD, saya punya anak TK. Jadi anaknya banyak. Dan ada bayi juga. Terus dia bilang apa? Anak saya ini semuanya penghafal Quran. Bagus nggak? Pengen nggak punya anak penghafal Quran? Pengen banget. Yang kuliah ini sudah hafiz 30 juz. Yang SMA sudah hafal Quran memasuki juz 25. Yang SMP sudah hafal 15 juz. Dahsyat nggak itu? Hebat? Pengen jadi orang tua kayak gitu? Punya anak yang hafal Quran? Yang SD hafalannya sudah 5 juz. SD. Tapi ternyata orang tuanya sedih. Punya anak penghafal Quran kok sedih? Sedihnya kenapa tahu? Karena ternyata untuk melaksanakan sholat fardu saja itu anak-anak masih disuruh. Hafal Quran? Hafal. Tapi untuk sholat fardu masih disuruh. Apa yang salah? Apa yang salah? Yang salah adalah kepemimpinan orang tua. Maka dia sedih, nangis. Salah. Anak dimotivasi untuk belajar, anak dimotivasi untuk hafalan, dapat semuanya. Ini anak kebetulan oke ya. Kalau yang gak oke, yang kemarin pernah tersebar, yang anak ngebunuh orang tua. Banyak sekarang. Ya kan? Kenapa anak bunuh orang tua? Karena orang tuanya nuntut supaya anaknya jadi anak berprestasi. Justru orang tuanya dibunuh. Apa masalahnya? Kepemimpinan. Kita jangan salah dalam memposisikan anak kita dan memimpin anak kita. Kesalahan kepemimpinan itu salah satunya ya tadi itu. Yang bikin anak sholat selalu disuruh adalah kesalahan kepemimpinan di rumah.
Maka penting belajar di organisasi. Untuk apa? Kita punya kepemimpinan. Terutama ibu-ibu seringkali kebanyakan tidak terlalu peduli, atau bisa jadi mungkin karena tidak tahu atau tidak mendapat kesempatan, sehingga mereka tidak menyiapkan dirinya menjadi pemimpin. Di rumah tangganya nggak ada kepemimpinan soalnya. Maka tidak sedikit ibu-ibu yang justru mendiskon dirinya di hadapan anak. Mendiskon dirinya. Misalnya anak lagi main, dek, mandi udah sore, ntar, anak-anak gitu kan? Iya. Main. Tinggalin ke dapur, 15 menit balik lagi. Udah mau maghrib, mandi. Iya, bentar, sabar nah. Anaknya ngomong gitu. Ya, baru balik lagi terakhir. Nggak dengerin ya mama, kalau mama yang ngomong nggak dengerin. Awas nanti kalau papa mau pulang, mama kasih tahu, habis kamu diajar. Berarti di anak itu yang muncul apa? Oh, ternyata mamaku ini nggak bisa apa-apa. Ya kan? Ternyata papa yang bisa mengeksekusi aku. Jadi papa ya. Ya kan? Iya. Jadi mama nggak bisa ngambil action apa-apa buat aku. Berarti apa? Secara langsung seorang ibu udah nggak punya harga di mata anak. Karena ibunya dianggap nggak punya kewenangan untuk kemudian mengambil keputusan tertentu. Itu salah satu. Nah terus tadi kenapa bisa ada anak harus sholat, harus disuruh? Kenapa? Karena orientasi awal kesalahan kita yang paling sering. Salah satunya adalah kita tidak mengaitkan kehidupan anak kita dengan akhirat. Maka tadi pas saya bilang kesuksesan itu apa? Kita masih terbiasa dengan ukuran-ukuran dunia. Bahkan saya ngomong ke sekolah-sekolah, saya ngomong ke guru-guru, sekolah Islam sekarang udah banyak. Ya saya bilang banyak gitu aja lah ya. Karena banyak sekolah yang saya datangin, sekolah Islam itu orientasinya udah gak beda sama sekolah-sekolah yang bukan sekolah Islam. Udah bayarnya mahal. Bukan sekolah kita loh ya. Sekolah Jamur mah nggak mahal lah. Tapi sekolah Islam yang lain tuh ada yang mahal, tapi nggak beda. Kelebihan kita nyekolahin anak di sekolah Islam kan biar ada Islamnya. Iya. Tapi ternyata nggak begitu. Karena orientasi sekolah Islam sekarang pun udah balik lagi ke nilai akademik. Cek aja. Karena apa? Mereka ya itu apalagi sekolah-sekolah swasta ada hubungannya dengan akreditasi, ada hubungannya dengan. Jadi nilai-nilai anak-anaknya mempengaruhi grade sekolahnya. Jadi orang sekolahnya pun juga mengejar supaya anak-anaknya nilainya bagus. Tapi faktanya, ketika anak kita nilai agamanya bagus, apakah itu berbanding lurus dengan agama anak kita? Nilai anak kita ngerjain soal pelajaran agama 100, nggak ada salah. Apakah itu sudah artinya anak kita agamanya bagus? Atau misal anak kita nilai agamanya itu 4, 5, nggak bisa jawab sekalipun misalnya 0.